Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu bersemangat dan tetap sehat. Seperti biasa, Rehana dan Nadila kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan tentunya kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Kita ada kabar apa aja, Rey? Nah, ini kita memiliki kabar-kabar yang viral nih, Nadila. Ini juga cocok mungkin bagi Anda yang saat ini sedang makan siang atau sedang beristirahat. Kita akan temani dengan sejumlah informasi menarik. Tapi ya Nadila, sebelum itu tidak terasa ya kalau sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan ya. Masya Allah. Iya, nanti kita juga akan hadirkan informasi mengenai hal tersebut. Tapi sebelum itu kita ke informasi pertama, di mana pemirsa lagi-lagi warga asing berulah di Bali. Dan kali ini pemirsa, seorang warga asing mengamuk lalu merusak rumah warga di Kerobokan, Kuta Utara. Why you run? Why you run? Huh? Why? Why you run? Tambah satu lagi deretan tindak kriminal yang dibuat warga asing di Bali. Polisi mengonfirmasi kejadian kriminal di kawasan Kerobokan Kuta Utara, Badung, Bali pada hari Minggu 23 Februari lalu. Menurut polisi, pria asing yang dikerubungi warga tersebut dalam pengaruh alkohol. Ia mengacau di rumah yang juga dijadikan tempat usaha milik seorang warga. Pada polisi, pria itu mengaku mencari barangnya yang hilang menggunakan aplikasi Google. Menurutnya aplikasi itu mengarahkannya ke rumah korban hingga pelaku mengacak-acak rumah korban. Namun barang yang dicarinya tak kunjung ditemukan hingga pelaku pun mengamuk lalu merusak rumah korban. You scamming. Melakukan aksinya itu memang ada pengaruh alkohol atau bagaimana? Sedikit. Jadi kalau kita berbicara masalah pengaruh alkohol itu terlalu besar, jadi memang posisi pada waktu itu ada indikasi dia minum, gitu. Kalau motif melakukan perusakan itu apa sebenarnya? Ya karena dia merasa kehilangan barang, terus dilakukan sistem searching dan sebagainya di Google lanunya itu di situ ditemukan gitu. Padahal barang itu tidak ada di sana. Gitu. Jadi dia merasa barangnya ada di dalam itu, terus melakukan pengerusakan itu. Gitu. Menurut polisi, kasus ini berakhir damai. Pelaku meminta maaf dan korban menerima permintaan maaf pelaku. You foreign. Dari Badung, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. I'm Muslim too. Kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda pemirsa, di mana jelang bulan suci Ramadan, petugas kepolisian Polresta Cirebon, Jawa Barat menggerebek rumah penjualan miras di Kecamatan Pabedilan, di Kabupaten Cirebon. Petugas kepolisian Polresta Cirebon, Jawa Barat, Kamis malam menggerebek sebuah rumah yang dijadikan warung peredaran miras di Desa Pasuruan, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Petugas menggeledah sebuah ruangan yang dijadikan gudang penyimpanan botol miras. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan setidaknya sebanyak 1.200 botol miras berbagai merek yang siap dijual. Guna melakukan penyelidikan lebih lanjut, ribuan botol miras berbagai merek ini kini diamankan ke Mako Polresta Cirebon beserta pemilik warung tersebut. Antisipasi terkait dengan bulan suci Ramadan, ya kita memitigasi ya masyarakat yang tentunya ingin ya berpesta-pesta. Tentunya kita jajaran Polresta Cirebon melalui instruksi pimpinan Ibu Kapolresta giat melakukan razia di wilayah hukum Polresta. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana sejumlah korban sengketa apartemen mengadu ke Komisi 3 DPR RI. Salah satu pengadu histeris hingga bersimpu di depan para anggota dewan. Bapak ibu-ibu gitu. Dan kalau Bapak Pak, mohon maaf. Sejumlah warga yang menjadi korban sengketa apartemen di Jakarta Utara, Kamis 27 Februari mendatangi gedung DPR RI. Mereka mengadukan nasib mereka ke Komisi 3. Salah satu korban mengaku aliran listrik ke unit apartemennya sudah lama diputus paksa. Menanyakan kepada pihak DC. Jadi saya ngungsi sekarang. Ada bukti-buktinya, saya ada nih Pak, semuanya. Saya dieksekusi. Ini suami saya pulang, berani dia ya cabut meteran saya. Ini rampok loh Pak, saya mas pulang dari rumah sakit, saya dirampok ini. Meteran saya dicuri, langsung dieksekusi saya. Nggak ada bilang sepatah kata pun nggak ada Pak. Terlalu kejam Pak. Benar, saya nggak bohong. Sama derajat udah Bu.
tolong Pak jangan berdiri. Oke. Iya Bu, kita bantu. Insya Allah, Ibu nggak boleh. Iya Bu, kita bantu. Iya. Tolong, iya kita bantu. Iya kita bantu. Bapak, uang saya hangus, tolong Pak, saya udah 6 tahun kontrak Pak, tolong Pak. Iya. Makanya itu kan sudah ada suratnya, Bu. Langsung jadikan kesimpulan agar listriknya dinyalakan. Iya. Pasar Tower Martif Pak. Komisi 3 DPR RI berjanji segera menindaklanjuti pengaduan mereka dan meminta Polri membantu penyelesaian permasalahan rumah susun sesuai perundang-undangan. Dan akademisi termuka di Indonesia. Hari ini alhamdulillah dari pihak Komisi 3 DPR Republik Indonesia sudah menerima pengaduan kami dan kami diizinkan untuk datang hari ini ke Komisi 3 DPR RI untuk benar-benar mengadu mengenai tindakan kesewenangan dan kriminalisasi yang telah terjadi terhadap mama saya. Saya berdoa dengan surat rekomendasi dari DPR Komisi 3, pengembang akan membuka matanya dan berhenti menggunakan APH untuk melakukan tindak kriminalisasi terhadap mama saya untuk terlebihnya. Sebagai penyelesaian jangka pendek, Komisi 3 akan meminta pengembang mengaktifkan aliran listrik dan aliran air bersih ke unit apartemen para pengadu atas dasar keadilan dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Yoga Kus Pratomo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan ini tiket kereta api laris diburu oleh calon pemudik. Saat ini 44% tiket perjalanan kereta api telah terjual. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat sebanyak 4.206.932 tiket kereta lebaran 2025 yang berangkat dari beberapa stasiun di wilayah Daob 1 sudah dipesan atau terjual. Total perjalanan kereta api selama periode masa angkutan lebaran periode 21 Maret hingga 11 April 2025 sebanyak 1.876 perjalanan. Nantinya 83 perjalanan kereta akan beroperasi setiap harinya dengan tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. ...426.675 tiket telah terjual atau mencapai 44%. Berikut rincian tiket yang telah terjual di beberapa stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta. Untuk stasiun Gambir sebanyak 133.972 tiket telah terjual dari total kapasitas sebanyak 439.516 yang tersedia. Stasiun Pasar Senen sebanyak 287.476 tiket yang terjual dari kapasitas 531.159. Stasiun lainnya di wilayah Daob 1 Jakarta sebanyak 5.484 tiket yang telah terjual. Setiap harinya Daob 1 Jakarta menyediakan sebanyak 44.122 tempat duduk terdiri dari 83 perjalanan kereta api per hari selama masa angkutan Lebaran 1446 Hijriah. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Usai mengikuti parade senja pada hari Kamis malam, Presiden Prabowo Subianto diketahui menggelar acara makan malam bersama dengan kepala daerah dan taruna di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ditemani oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto berkumpul dan menggelar makan malam bersama dengan kepala daerah peserta retret dan taruna Akmil Magelang. Presiden Prabowo kembali memberikan motivasi dan semangat untuk kepala daerah yang tengah mengikuti retret dan berharap retret kali ini bisa menguatkan rasa nasionalisme kepala daerah untuk bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Kita semua dipilih rakyat. Kita abdi rakyat, kita pelayan rakyat, kita pemimpin rakyat.
Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, bahasa daerah, adat istiadat yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda. Tapi kita sudah menjadi satu. Kita sudah menjadi satu keluarga besar Nusantara, keluarga besar Indonesia. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menunjukkan keakraban di acara retret Kepala Daerah Magelang, Jawa Tengah. Ketiganya bernyanyi bersama saat gala dinner retret Kepala Daerah pada hari Kamis malam. Lagu yang dinyanyikan berjudul Kamu Gak Sendirian dari Tip X. Prabowo dan SBY tampak bernyanyi sementara Jokowi nampak menikmati di samping SBY. Lagu lain yang dinyanyikan adalah Kriyoyo, Jogja Istimewa. Di lagu ini Jokowi ikut bernyanyi. Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta tamu undangan pejabat negara dan pimpinan lembaga tinggi turut menikmati lantunan lagu yang dinyanyikan tersebut. Ya pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani hadir dalam acara Parade Senja dalam kegiatan retret Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada hari Kamis malam. Presiden Prabowo memimpin langsung Parade Senja itu. Puan Maharani pun bertemu dengan Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketiganya sempat terlihat berbincang bersama. Dan di dalam akun media sosial pribadinya, Puan Maharani juga membagikan momen foto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Pemirsa, masih tentang retret kepala daerah yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, di mana para kepala daerah ini merespon positif rangkaian retret kepala daerah yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah. Ya, mereka juga menilai pemirsa jika retret ini mendorong mereka untuk saling berkoordinasi dan juga bersinergi dalam membangun wilayah yang mereka pimpin selama 5 tahun ke depan. Hari ini para kepala daerah. Iya, terima kasih teman-teman. Saya baru saja tiba di Kampus Akademi Militer Lembah Tidar Magelang. Alma mater saya juga di sini, tentunya selalu senang setiap kembali ke Akademi Militer. Kali ini saya ingin memenuhi undangan dari Menteri Dalam Negeri yang seminggu terakhir ini menyelenggarakan orientasi kepemimpinan bagi para kepala daerah baru yang belum lama dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya saya ingin menyampaikan beberapa hal utama yang perlu diketahui juga oleh para kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, terkait infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, sesuai dengan portfolio Kemenko yang saya ampu saat ini. Tentunya saya berharap terbangun sinergi dan kolaborasi, kesamaan cara pandang, dan tentunya bisa diharmoniskan program-program pembangunan ke depan. Saya rasa infrastruktur yang terbaik adalah yang langsung berdampak bagi pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah tadi kita sempat ngisi di acara retret yang saya pikir ini acara yang sangat luar biasa, bagus. Karena ini adalah sebagai media untuk kepala-kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil wali kota, wakil bupati, mendapatkan informasi langsung dari pengambil kebijakan dari semua menteri yang ada.
Dan khusus untuk kami jelaskan tentang bagaimana proses untuk kedaulatan energi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dalam Akta Cita dan hilirisasi. Dan tadi sudah kita jelaskan semuanya, dan saya pikir yang saya minta dari para kepala daerah adalah harus saling sinergi, kompak, dan kerjasama dalam percepatan terhadap aturan agar lifting kita bisa kita tindak lanjuti untuk bisa naik, ya. Oke. Ada kendala nggak yang tadi disampaikan? Nggak ada. Bagus kok. Senang, antusias. Mungkin ada pertanyaan Dan dari kepala daerah seperti apa? oh ya, pertanyaan menyangkut dengan katakanlah ada partisipasi interest dari beberapa daerah yang belum selesai seperti Jambi. Kami sampaikan, kami akan selesaikan. Terus kemudian undang-undang Minerba yang baru. Kemudian beberapa daerah yang memang punya sumber daya alam di energi baru terbarukan seperti di Supiori, ya, itu. Tapi sudah masukkan semua di RUPTL 2025. Semua sudah dimasukkan. Jadi saling sinergi lah kita. Dan saya pikir ini sebagai bentuk dari meningkatkan nasionalisme, kekompakan kerjasama tim antar gubernur, bupati, wali kota, dan kementerian. Ini kan selama 7 hari terakhir pasti sempat ketemu dong sama kota maupun bupati dari satu provinsi gitu ya Pak. Nah kalau dari ini sempat ngobrol-ngobrol nggak Pak, diskusi gitu soal rencana 5 tahun ke depan? Itu yang paling penting itu sebenarnya. Karena ada kesempatan kita bersama saling jumpa, saling tukar-menukar nomor HP. Jadi kelak kita akan gunakan untuk saling pengetahuan atau pengalaman kita tukar-tukaran gitu. Dan alhamdulillah silaturahmi ini akan terjalin ke depan lagi nantinya. Salah. Terima kasih. Alhamdulillah, tentunya banyak sekali yang kami dapatkan pelaksanaan kegiatan retreat di hari ke-7 ini dan besok hari ke-8. Insya Allah besok pagi Bapak Presiden akan memberikan arahan langsung. Tetapi inti dari semuanya ini adalah satu, bagaimana membangun disiplin. Yang kedua adalah sinergisitas. Yang ketiga adalah bekerja untuk rakyat kita semuanya masing-masing di kabupaten kota, provinsi. Intinya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote adalah sinergi dengan perintah langsung di komando Bapak Presiden. Ya pemirsa, di hari ke-7 retret kepala daerah yang dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah diisi dengan parade senja, kemudian juga ada pengarahan menteri dan juga makan malam bersama. Meskipun diguyur hujan, kegiatan parade tetap berjalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dalam parade senja dan penurunan bendera merah putih tersebut diikuti semua kepala daerah dan wakil. Selain itu, parade senja juga diikuti dari Akademi Militer dan Akademi Kepolisian dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama para Menteri Kabinet Merah Putih. Sejumlah kepala daerah mengaku selain sebagai wujud silaturahmi antar daerah, kegiatan ini juga merupakan kesempatan untuk lebih mengenal para pemimpin negara dan menyatukan persepsi antara kepala negara dan kepala daerah. Momen kita tangkap hari ini adalah satu, membangun bangsa harus bersama-sama. Karena bangsa Indonesia tidak bisa dibangun oleh satu suku, bangsa Indonesia tidak bisa dibangun oleh satu agama, tidak bisa dibangun oleh satu bahasa. Bangsa Indonesia harus dibangun dengan kebersamaan dan kebinekaan. Diharapkan setelah mengikuti parade senja, para pemimpin daerah dan wakil akan terbangkit semangat nasionalismenya untuk membangun bangsa dan negara mulai dari wilayah masing-masing. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pemirsa, jelang bulan Ramadan 2025, operasi Satgas Pangan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menggerebek pabrik ayam Gelonggongan. Kami hadirkan informasi selengkapnya saat lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Jelang bulan Ramadan 2025, operasi Satgas Pangan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menggerebek pabrik ayam Gelonggongan di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Praktik rekayasa ayam Gelonggongan dilakukan di rumah pemotongan unggas ini.
Petugas memergoki para pekerja melakukan upaya curang membuat ayam potong lebih berat dan besar dari ukuran sebenarnya. Teknik menggelonggongkan ayam potong ini dilakukan dengan menyuntikkan air dan gas LPG ke ayam potong. Polisi menyita barang bukti tabung gas, kompresor, selang dan jarum suntik serta beberapa ayam potong yang sudah digelonggongkan. Pemirsa dan juga Ray, ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan ya, karena ini sudah harga bahan pokok naik, kemudian kita dapat informasi ada ayam yang digelonggongkan. Bagaimana bisa ini sampai bisa terjadi? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami Yunika yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Yunika, silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang Rehana, Nadila dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwa kemarin berhasil dilakukan penggerbekan oleh Polres Metro Jakarta Selatan terhadap adanya praktik ilegal gelonggongan ayam potong begitu. Dan dari penggerbekan kemarin berhasil diamankan 1 pedagang serta juga beberapa barang bukti yaitu berupa gas, alat suntik, kompresor dan juga beberapa ayam baik yang sudah suntik ataupun yang belum disuntik. Dan rencananya juga pemirsa dan serta kami juga masih menunggu kedatangan dari pihak kepolisian yang akan kembali menuju ke TKP ini untuk melakukan olah TKP bersama juga dengan Dinas Ketahanan Pangan dan juga Dinas Kesehatan. Dan juga memang betul sekali tadi yang Anda katakan Rehana, Nadila, bahwa konsumen itu dirugikan karena bukan hanya harga ayam gelonggongan ini yang naik dijual ke konsumen, namun juga ini membahayakan tentunya bagi kesehatan masyarakat ataupun konsumen begitu. Dan ini juga sekaligus himbauan bagi pemirsa TV One untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam membeli ayam begitu pemirsa, karena ada beberapa ciri-ciri bahwa ayam gelonggongan yang perlu Anda lihat pemirsa, bahwa daging biasanya terasa lebih lembek dan berair, dan juga warna ayam biasanya pucat dan terlihat lebih mengkilap. Terus juga saat ditekan daging mengeluarkan banyak air, serta juga dihimbau buat pemirsa untuk lebih baik membeli ayam di tempat ataupun daging sapi begitu ya, di tempat yang Anda percaya. Begitu Rehana dan juga Nadila. Tentu kami juga akan mengabarkan informasi selanjutnya kepada Anda apakah ternyata ada tambahan orang yang harus diamankan atau bagaimana kelanjutan dari kasus kemarin. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunika atas laporan Anda langsung dari lokasi dan semoga ini juga tidak terjadi lagi di lokasi manapun ya. Terima kasih Yunika. Oke pemirsa, lalu bagaimana ayam potong ini digelonggongkan? Berikut kami hadirkan penjelasan langsung dari para pelaku praktik penggelonggongan ayam potong di rumah potong unggas yang digerebek polisi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kata gelonggongan pertama kali populer di media massa dalam kasus sapi gelonggongan, yaitu praktik curang yang dilakukan pedagang ternak, khususnya sapi, untuk meraup keuntungan lebih besar dari seharusnya. Minum air sebanyak-banyaknya menggunakan selang dengan tujuan meningkatkan bobot atau berat si sapi. Karena di pasaran, harga sapi hidup maupun daging sapi ditentukan berdasarkan berat atau bobotnya. Semakin berat bobotnya, semakin mahal harganya. Dengan teknik memaksa sapi minum banyak air, sapi akan bertambah berat saat ditimbang. Setelah dipotong, daging sapi gelonggongan pun terlihat lebih besar dan lebih berat dari aslinya. Namun, begitu dimasak, kandungan air di dalam daging akan menguap sehingga ukuran daging akan menyusut. Dan saat inilah, konsumen baru akan menyadari daging yang mereka masak besarnya tidak sama seperti saat daging masih mentah ketika mereka beli di pasar. Teknik curang gelonggongan ternyata juga dipraktikkan pada ayam potong. Salah satunya dilakukan oknum pengelola rumah potong unggas yang digerebek polisi pada Kamis 27 Februari di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berbeda dengan sapi gelonggongan, praktik ayam gelonggongan bukanlah memaksa ayam hidup minum sebanyak-banyaknya, namun diterapkan pada ayam yang sudah dipotong atau ayam potong.
Pelaku terlihat menggunakan tabung gas LPG, mesin kompresor, wadah air, dan selang. Dengan bantuan mesin kompresor, campuran gas dan air bertekanan disuntikan ke dalam ayam potong. Ayam potong pun seketika menjadi lebih padat dan membesar. Isinya apa? Isinya suntikan apa? Air sama air. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, tim peneliti Observatorium Bosca dari Institut Teknologi Bandung bersiap melakukan pengamatan hilal 1 Ramadan 1446 Hijriah. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika dari Badan Riset dan Inovasi Indonesia, Thomas Jamaludin, menjelaskan bahwa perbedaan pengamatan hilal dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Namun keputusan dalam menentukan 1 Ramadan berlaku secara serentak melalui sidang isbat untuk seluruh wilayah di Indonesia. Karenanya wilayah Aceh ini berpeluang untuk bisa dilakukan ru'yat, sedangkan di wilayah lain sebagian ada yang sudah lebih dari 3 derajat, tetapi elongasinya itu kurang dari 6,4 derajat. Nah, makna fisis dari elongasi itu artinya semakin kecil nilainya, itu hilalnya sangat-sangat tipis. Tetapi kita mengingat bahwa kondisi saat ini kan di banyak wilayah Indonesia ini masuk wilayah musim hujan ya. Dan kemungkinan gangguan cuaca seperti mendung apalagi hujan itu akan menghalangi pengamatan hilal. Tetapi kalau tidak ada kesaksian hilal di wilayah Aceh atau di sekitarnya yang terdekat, maka kemungkinan akan ada perdebatan di sidang isbat. Karena setidaknya akan ada 2 pendapat. Pendapat pertama bahwa karena kriteria sudah terpenuhi di wilayah Aceh, maka sebagian berpendapat bahwa itu bisa dijadikan dasar untuk menetapkan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1 Maret. Dengan pengamatan misalkan tidak ada kesaksian yang sahih di wilayah Aceh, maka bulan Sya'ban ini digenapkan menjadi 30 hari. Nah, kalau itu yang diambil, maka 1 Ramadan jatuhnya tanggal 2 Maret. Ya pemirsa, ini masih mengenai pantauan hilal. Kita hadirkan informasi dari Bandung, yang mana tim peneliti Observatorium Bosca dari Institut Teknologi Bandung bersiap melakukan pengamatan hilal 1 Ramadan 1446 Hijriah. Seluruh perlengkapan untuk membidik langit termasuk teleskop dipasang di perbukitan Bosca, Lembang, Bandung Barat. Pengamatan bulan sabit ini ditujukan untuk meneliti ambang visibilitas atau kenampakan bulan sebagai fungsi elongasi terhadap ketebalan bulan sabit dan dalam rangka Rukyatul Hilal Ramadan 1446 Hijriah. Tim pengamatan Bosca dibagi 2 untuk keperluan tersebut. Yang pertama adalah tim di Observatorium Bosca dan yang kedua di Huta Karang, Loknga, Aceh. Di Observatorium Bosca ada 3 teleskop yang dipersiapkan yang terdiri 2 teleskop untuk publik dan 1 teleskop untuk pengambilan data. Masih dengan kabar yang sama pemirsa, tentang penentuan awal bulan Ramadan melalui sidang isbat akan dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Penentuan awal bulan Ramadan melalui sidang isbat akan dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia.
Sidang isbat yang digelar oleh Kemenak itu akan meliputi pemaparan posisi hilal oleh anggota tim unifikasi kalender Hijriah. Sidang nantinya diawali penyampaian data hisab dan hasil rukyatul hilal di 125 titik di seluruh Indonesia. Hilal menjadi tanda berakhirnya bulan dalam penanggalan Islam untuk memasuki bulan baru. Biasanya, pengamatan hilal diterapkan untuk menentukan jatuhnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Para ulama bersepakat, waktu melihat hilal adalah tanggal 29 di penanggalan Hijriah. Jika rukyatul hilal tidak berhasil dilihat karena faktor cuaca, maka penentuan awal bulan harus disempurnakan 30 hari atau istiqmal. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, hingga ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam maupun instansi terkait lainnya. Lantas, apakah Ramadan tahun ini akan sama antara Muhammadiyah dan NU? Tim TV One mengabarkan. Wah, Nadila dan juga pemirsa, ini tidak terasa ya kalau sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Begitu. Dan hari ini seperti biasa ya, pemantauan hilal untuk menentukan kapan satu Ramadan ini ditentukan. Untuk itu ya Rehana dan juga pemirsa, kita akan terlebih dahulu mencoba melihat pemantauan hilal di Indonesia bagian timur, dan kita juga telah terhubung bersama dengan rekan-rekan kami yang ada di Merauke dan juga di Ternate. Kita mau ke Merauke terlebih dahulu, namun sebelum menunggu rekan kami yang ada di Merauke ini terhubung bersama dengan kami, kita akan melihat pemantauan di wilayah Ternate bersama dengan rekan kami Muhammad Iqbal. Iqbal, bagaimana proses pemantauan hilal di sana? Ya, baik Nadila dan juga pemirsa, memang hari ini akan dilakukan pengamatan hilal atau pengamatan hilal di Kota Ternate oleh Kementerian Agama, ya, bersama dengan BMKG. Nah, sejauh ini kami sudah berada di gedung observasi, di mana tepat lokasi ini akan menjadi titik untuk melakukan pengamatan hilal di Kota Ternate. Nah, sejauh ini sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh BMKG. Kami sudah melihat para petugas sudah memasangkan spanduk dan juga persiapan kursi yang akan ditempati oleh para undangan yang akan hadir pada sore hari ini. Nah, sejauh ini kami juga belum melihat petugas yang akan datang untuk melakukan persiapan, namun terkonfirmasi saat ini mereka lagi persiapan atau dalam perjalanan menuju ke lokasi titik di mana tempat akan dilakukannya pengamatan hilal di Ternate. Nah, selain itu juga informasinya juga akan dihadiri oleh Wali Kota Ternate yang akan hadir dalam proses atau ikut dalam pengamatan hilal di Kota Ternate ini. Dalam pengamatan hilal hari ini sendiri ada juga tergabung juga ada dari ormas-ormas Islam dan juga dari pemerintah kota. Nah, namun untuk proses pengamatannya nanti akan dilakukan pada pukul 16 lebih yang akan maksud kami pukul 18 yang akan dilakukan proses pengamatannya. Namun untuk sejauh ini dari tim hisab atau rukyat dan juga para undangan yang lainnya masih dalam perjalanan untuk menuju ke lokasi di mana yang akan menjadi titik untuk melakukan pengamatan hilal di Ternate, Nadila. Baik. Baik, terima kasih atas laporan Anda langsung dari sana, dan tentunya kita juga masih akan menunggu ya kapan penetapan satu Ramadan ini di seluruh Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Seperti tadi yang sudah saya janjikan dan juga Nadila ya, kita akan mengupdate informasi mengenai pantauan hilal untuk menentukan satu Ramadan di tahun ini. Nah, tadi kita sudah memantau dari daerah lain ya. Nah, ini kita akan memantau juga dari daerah Merauke, Papua Selatan. Sudah ada rekan kami di sana yang akan siap mengabarkan, yaitu adalah Nasrun. Selamat siang Nasrun. Siang. Ya, Nasrun, silakan dengan pantauan hilal Anda di sana seperti apa informasinya? Untuk saat ini di Kabupaten Merauke sendiri akan terjadi pemantauan hilal oleh panitia pemantau hilal, yaitu pada sekitar pukul 14.00 sampai selesai. Namun untuk persiapan pada saat ini panitia belum
ada persiapan karena memang di Merauke pada saat ini masih jam pukul 3 atau jam 3 siang. Oleh karenanya di lokasi pemantauan belum ada panitia atau belum ada persiapan panitia di sana. Namun pada pukul 4.00 sore nanti akan ada pemantauan di Merauke sendiri. Begitu. Oke, Nasrun, untuk cuaca di sana saat ini seperti apa, Nasrun? Apakah memang cuacanya cerah dan bersahabat atau seperti apa? Untuk suasana cuaca di Kabupaten Merauke dalam beberapa hari ini cukup mendung dan pada hari ini terjadi hujan. Saat ini masih hujan gerimis di Kabupaten Merauke. Demikian. Baik, berarti ada kemungkinan hilal tidak akan terlihat di daerah sana ya, begitu ya? Sangat kemungkinan akan tidak terlihat karena saat ini langit di Merauke sendiri lagi mendung dan sekarang sedang hujan turun, sedang rintik-rintik pada saat ini. Oke, terima kasih Nasrun. Informasinya langsung dari Merauke, Papua Selatan. Selamat bertugas kembali, Nasrun. Oke, baik, ini kita tentunya akan hadirkan informasi lainnya ya di siang hari ini, di mana ini menjelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan barang pokok mengalami kenaikan di sejumlah daerah. Kenaikannya pun bervariasi pemirsa, harga cabai rawit merah bahkan mencapai Rp110.000 per kilogram. Harga ayam potong di Pasar Sibolga Nauli, Sibolga, Sumatera Utara mengalami kenaikan hingga mencapai Rp31.000 per kilogramnya. Padahal sepekan sebelumnya, harga ayam potong hanya mencapai Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga jual daging ayam terutama saat menjelang bulan suci Ramadan tahun ini cukup tinggi, sehingga membuat daya beli masyarakat berkurang. Kenaikan harga daging ayam menurut penjual telah terjadi pada tingkat distributor ayam. Alhasil, para penjual pun terpaksa menaikkan harga per kilogramnya. Menjelang bulan suci Ramadan, harga jual ikan mas dan nila hidup di Pasar Induk Rau, Kota Serang masih tinggi. Di bulan Ramadan, ikan mas dan nila segar adalah jenis ikan paling banyak dicari untuk diolah menjadi menu berbuka puasa. Komoditi pangan ini didatangkan langsung dari Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Harga ikan nila saat ini dijual Rp40.000 per kilogram dari harga normal Rp35.000. Sedangkan ikan mas segar dijual Rp38.000 per kilogram dari harga normal Rp31.000. Pedagang berharap harga jual ikan mas dan nila kembali normal agar penjualan ikan meningkat ketika Ramadan nanti. Ini sekilo berapa? Menjelang bulan suci Ramadan, harga cabai rawit merah kian pedas. Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, selama 3 hari terakhir, harga cabai rawit merah naik hingga menembus Rp110.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai keriting dan cabai merah Tanjung juga mengalami kenaikan. Yang sebelumnya berkisar Rp50.000, kini naik menjadi Rp60.000. Sementara untuk harga bawang dari sebelumnya Rp38.000, kini naik menjadi Rp46.000 per kilogram. Meski sudah beberapa kali pemerintah meninjau harga kebutuhan pokok di pasar, namun sama sekali tidak berdampak signifikan. Bahkan banyak pedagang yang mengeluh akibat daya beli terus menurun. Pemirsa, sebelum kita beralih ke kabar lainnya, saat ini kami ingin mengajak Anda untuk langsung menuju ke Masjid Istiqlal karena sedang dilakukan konferensi pers oleh pengurus besar Masjid Istiqlal. Kami hadirkan langsung untuk Anda. Kepresnya ya menunjuk imam besar ya, tapi tidak perlu diperhadap-hadapkan karena beberapa kementerian juga punya rangkapan pekerjaan ya kan. Apalagi kita kan ini satu senapas ya, antara masjid dan kementerian agama nggak bisa dipisahkan. Jadi alasan penghematan, efisiensi dan juga penyatuan visi misi kan Istiqlal sekarang ini kan menjadi bukan saja sebagai lembaga nasional tapi menjadi lembaga internasional.
Jadi Imam Besar Istiqlal juga ditunjuk sebagai President of International Grand Imam Association, jadi Presiden Imam Besar sedunia gitu. Dan dengan demikian ada juga beberapa kegiatan kita lakukan di Istiqlal yang insya Allah kita akan jadikan model untuk 800.000 masjid. Ya, jadi ada program jangka pendek, ada jangka panjang. Ya, jangka panjang saya sampaikan pertama, bahwa Istiqlal ini diharapkan memberikan semacam pencerahan dan moderasi umat beragama di Indonesia. Bagaimana masjid menjadi pusat moderasi dan kerukunan antar umat beragama dan berbangsa, bernegara. Nah, itu kemudian Masjid Istiqlal ini juga mendapatkan kepercayaan dari berbagai institusi dunia ya. Misalnya United Nations PBB, saya pernah diundang ke sana itu bulan Februari yang lalu dan saya diminta untuk memberikan share-nya kepada pembinaan pembangunan masjid di Amerika Latin dan di Afrika. Saya nggak tahu kenapa, karena memang di situ banyak imigran Muslim yang ada di Amerika Latin itu yang mungkin perlu pencerahan pengelolaan masjid yang baik ya. Dan Istiqlal itu dianggap sebagai salah satu masjid yang sangat produktif untuk bisa menjadi lembaga pemberdayaan umat. Ya, belum lagi kegiatan-kegiatan pembinaan imam, kita banyak undangan-undangan ke luar negeri untuk memberikan workshop ya, bagaimana caranya mengelola masjid secara profesional seperti di Istiqlal. Nah, kemudian di dalam negeri ini kita juga diminta sebagai ketua IPIM ya. Saya sebagai ketua IPIM Ikatan Persaudaraan Imam-Imam Masjid. Nah, jadi seluruh imam masjid di Indonesia, ketua umumnya juga kebetulan saya diaklamasikan, diminta oleh para imam. Dan dengan demikian suaranya imam di masjid itu sangat terdengar. Jadi suara imam dalam masyarakat itu sangat juga legitimate ya kan. Dengan demikian, insya Allah sosialisasi berbagai macam program. Ya pemirsa, itulah tadi konferensi pers dari Masjid Istiqlal dari Nasaruddin Umar. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di 3 lokasi terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan pemirsa 2 tersangka baru dalam kasus ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyebut penggeledahan pertama yang dilakukan penyidik, yakni di rumah saudagar minyak Riza Khalid yang berlokasi di Jalan Panglima Polim, Melawai, Jakarta Selatan. Selain itu, Harli juga mengungkapkan jika penyidik kembali melanjutkan penggeledahan di kediaman Riza Khalid yang berada di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan lanjutan ini, penyidik kembali menyita 144 dokumen. Di sisi lain, Harli juga mengatakan jika penggeledahan dilakukan di PT Orbit Terminal Merak yang berlokasi di Cilegon, Banten. Ia menyebut perusahaan itu diduga menjadi lokasi tempat proses blending produk kilang jenis RON 88 Premium dengan RON 92. Jadi dari berbagai sumber, dari saksi-saksi, dan tentunya karena sudah ditetapkan tersangka sebanyak 9 orang, maka pemeriksaan saksi ini harus dipercepat, ya, dilakukan dipercepat ya untuk peran dari semua tersangka. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS periode 2018-2023. Dengan penetapan 2 tersangka baru tersebut, berarti kini total sudah 9 tersangka ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Masih mengenai kasus korupsi di PT Pertamina, pemirsa, Direktur Pertamina Patraniaga ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah petinggi Pertamina Patraniaga lainnya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018 hingga 2023. Dan pemirsa, Kejaksaan Agung juga mendapati modus manipulasi bahan bakar RON 90 yang dipasarkan menjadi RON 92. Kejaksaan Agung menetapkan 4 petinggi anak perusahaan PT Pertamina sebagai tersangka. 3 orang lainnya yang merupakan pihak swasta juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Para tersangka diduga melakukan pemufakatan jahat dengan mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung juga mendapati modus manipulasi bahan bakar RON 90 yang dipasarkan menjadi RON 92. Kerugian negara ekspor minyak mentah dalam negeri. Jadi ekspor minyak mentah dari dalam negeri yang tadi malam saya sampaikan bagian dari K3 ya, K3S. Kemudian yang kedua, kerugian negara akibat impor minyak mentah melalui dimut atau broker. Jadi pada saat yang sama bagian K3S itu dijual ke luar negeri dengan alasan harganya tidak masuk HPS, ya, melebihi HPS, kualitasnya tidak sama, tapi pada saat yang sama, waktu yang sama, justru Pertamina mengimpor minyak mentah dari luar negeri, yang harganya 3 kali lipat lebih tinggi daripada minyak mentah yang diekspor. Termasuk yang saya katakan RON 90, ya, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian di blending, ya kan, dioplos, dicampur. Nah, ini nanti seperti apa, teman-teman jurnalis sabar. Setelah pengungkapan kasus tersebut, rumah pengusaha Muhammad Riza Khalid yang berlokasi di Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Plaza Asia Lantai 20 Sudirman Jakarta digeledah tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sejumlah barang bukti disita penyidik, diantaranya ada 2 CPU, uang tunai berjumlah 833 juta, 89 bundel dokumen dan pecahan uang dolar. Selain itu, penyidik menemukan 34 ordner atau map besar untuk menyimpan dokumen. Di dalamnya terdapat berbagai berkas mengenai korporasi yang bertalian dengan kegiatan impor minyak mentah, termasuk shipping atau pengiriman. Rumah Riza Khalid digeledah setelah anaknya Muhammad Keri Andrianto Riza terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar kemudian membeberkan bahwa korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga ini berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023. Kapus Penkum menyebut pihak Pertamina Patraniaga membayar dengan nilai RON 92, padahal dalam kontrak itu di bawah oktan yang berlaku, sehingga barang yang datang tidak sesuai harga yang dibayar. Bahwa ada fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik, ya, terkait bahwa Pertamina Patraniaga melakukan pembayaran. Ya, melakukan pembayaran dengan nilai RON 92. Padahal di dalam kontrak itu di bawah 92. Katakan RON 88. Artinya barang yang datang tidak sesuai dengan price list yang dibayar. Sudah? Nah, kami sampaikan bahwa bagaimana kelanjutan terhadap katakanlah
produk kilang yang sudah diimport ini. Kan ini akan ditempatkan di tempat tertentu, depo misalnya, storage, ya. Nah, penyidik juga sekarang sedang melakukan pendalaman. Sesungguhnya sedang melakukan pendalaman, akan berkoordinasi juga dengan ahli, ya. Tetapi karena peristiwa ini kan peristiwanya sudah lewat. Ini peristiwanya 2018-2023. Jadi yang kami sampaikan ke publik, ke media adalah fakta hukumnya. Itu. Jadi maksud kita, rekan-rekan media, supaya ini juga bisa diinformasikan, jangan seolah-olah bahwa peristiwa itu terjadi juga sekarang. Nah, ini kan bisa membahayakan di satu sisi, ya. Fakta hukumnya ini di 2018-2023 dan ini sudah selesai. Minyak ini barang habis pakai. Jadi kalau dikatakan stok 2023 itu nggak ada lagi. Pengungkapan kasus ini kemudian membuat keresahan di masyarakat, apalagi setelah terungkap adanya manipulasi RON 90 menjadi RON 92. Mengenai hal tersebut, PLT Dirut Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menyatakan Pertalite dan Pertamax yang dijual di SPBU telah sesuai dengan spesifikasinya. Adapun jika ada penambahan aditif hanya untuk menambah value dari BBM tersebut. Secara teknis, Pertamina Patra Niaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang kita tambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih, dan juga untuk performansi akselerasi sehingga kepada konsumen diharapkan dia juga merasa lebih ringan dalam berkendara. Jadi tidak betul bahwa untuk Pertamax ini adalah produk oplosan karena kita tidak melakukan hal tersebut. Dan tadi juga kami jelaskan bahwa di terminal-terminal storage di Pertamina Patra Niaga tidak terdapat fasilitas blending untuk produk gasolin. Yang ada adalah fasilitas penambahan aditif dan pewarna. Kejaksaan Agung sendiri menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus ini. Kedua tersangka yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan Edward Korn selaku VP Trading Operation. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tak terasa Ramadan sudah semakin dekat. Bisa jadi 1 atau 2 hari ini kita sudah akan berpuasa. Nah ini tapi ada yang unik nih, karena menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, Nadila dan juga pemirsa, warga membuat pawai sebagai tarhib atau penyambutan Ramadan. Berikut informasinya. Semalam warga Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat beramai-ramai pawai di jalanan untuk menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Warga yang ikut pawai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Meski hujan mengguyur saat itu, para peserta pawai tarhib Ramadan tetap semangat berkeliling sejauh 5 km. Tak cuma di Jakarta yang meriah, warga Desa Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pun ramai-ramai turun ke jalan menggelar pawai obor menyambut Ramadan. Sama seperti di Jakarta, di bawah guyuran hujan, para peserta yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa semangat berkeliling kampung. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta juga tak mau ketinggalan. 2.000 warga yang merupakan jamaah dari 14 masjid di Mejing Raya Gamping turun ke jalan. Pawai ini juga dimeriahkan dengan penampilan marching band serta bergodo prajurit keraton. Di sini juga ada perlombaan kreativitas masing-masing kelompok pawai. Yang menang bakal menggodol hadiah seekor kambing.
Boyolali, Jawa Tengah juga tak mau kalah meriah. Di Kemusu, pawai budaya dilakukan untuk menyambut Ramadan. Pawai ini dilakukan ribuan siswa sekolah yang berkostum pakaian tradisional. Ada pula yang berkostum ala tokoh wayang. Mereka berkeliling sejauh 3 km sambil membawa poster berisi ajakan berpuasa. Ini adalah pawai Tarhib Ramadan pertama kali yang digelar di wilayah Kemusu. Dan pawai ini akan dilakukan tiap kali menjelang Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Tim TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa ini mengenai aksi heroik yang dilakukan oleh personil TNI Angkatan Udara Lanut Sultan Iskandar Muda saat berjibaku menyelamatkan nyawa 4 orang warga Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Aceh yang terjebur ke dalam sungai viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar, aksi penyelamatan yang dilakukan para personel TNI Angkatan Udara itu berlangsung dramatis. Peristiwa itu bermula ketika sebuah becak motor atau bentor yang ditumpangi 2 orang dewasa dan 2 anak-anak tiba-tiba tercebur ke dalam sungai. Menyaksikan kejadian itu, para personel Lanut SIM yang berada di lokasi langsung bertindak cepat dengan terjun ke dalam air untuk menyelamatkan nyawa para korban yang tenggelam di dalam air sungai. Dalam proses evakuasi, pemirsa, 3 dari 4 korban berhasil ditemukan dengan cepat. Namun, 1 anak yang masih balita masih terjebak di dalam air karena terhimpit becak yang mereka tumpangi. Tak kuasa mendengar teriakan orang tua korban yang masih kehilangan anaknya, salah satu personel Lanut SIM, Serda Akbar, ini bersama personel lainnya kembali menyelam untuk mencari anak tersebut. Dengan sigap, Serda Akbar ini berhasil menyelamatkan korban yang terjepit di dasar sungai. Dan pemirsa, sejumlah kabar menarik dan penting lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan bantuan sosial dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dihadiri oleh Panglima TNI dan para pejabat TNI Polri, Kapolri membagikan 161.411 paket bansos berisi mie instan, beras, tepung terigu, gula pasir, dan minyak goreng. Pembagian bansos di lapangan Bayangkara Polri ini dibagikan kepada 55 elemen mahasiswa di seluruh Indonesia dalam rangka Ramadan 1446 Hijriah. Diharapkan kegiatan ini pemirsa dapat dipertahankan dan bermanfaat bagi masyarakat serta membantu pemenuhan kebutuhan menjelang bulan suci Ramadan. Bersama-sama melaksanakan kegiatan bakti sosial khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan, dan kegiatan ini diikuti oleh 55 elemen yang tergabung di pusat dan juga tentunya di daerah masing-masing. Dan saat ini yang kita bagikan kurang lebih 161.411 paket. Pemirsa, bakti sosial TNI Polri juga digelar di berbagai daerah. Ya, Polda Gorontalo pun membagikan 3.000 paket bansos dalam menyambut bulan suci Ramadan serentak di seluruh Polda jajaran. Dan berikut cuplikannya untuk Anda. Kepolisian daerah Gorontalo menggelar bakti sosial dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pelaksanaan kegiatan Baksos Polri Presisi Polda Gorontalo ini digelar bersinergi dengan elemen mahasiswa dan LSM Gorontalo. Adapun sasaran penerima bantuan sosial kali ini terdiri atas 55 elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM, BEM Non-Aliansi, Cipayung Plus, dan organisasi kemasyarakatan pemuda lainnya.
Sebanyak 30.000 paket sembako akan disebar oleh Polda Gorontalo bersinergi dengan elemen mahasiswa. Insya Allah 3.000. Berapa tadi? 3.010. Insya Allah 3.010, Mas. Iya. Itu distribusinya kemana? Dikirim ke 25 mahasiswa nanti untuk disebarkan ke masing-masing mahasiswa yang ada di masing-masing universitas seperti itu. Ini yang terlibat di bakti sosial ini dari mana? Dari LSM, OKP, ada 25 elemen masyarakat yang hadir untuk kegiatan Baksos Presisi ini. Kapolda Gorontalo mengajak seluruh elemen masyarakat Gorontalo bersama-sama menjaga kondusivitas selama bulan suci Ramadan. Dari Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. 2-1, selanjutnya mohon izin presisi. Dan pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang, dan selanjutnya Anda akan menyaksikan Breaking News TV One tentang penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Akhir kata, saya Nadila Saleh dan rekan saya Rehana Meja mewakili Singapura yang bertugas izin pamit undur diri, dan juga sampai jumpa, selamat Ramadan. Sampai jumpa.